Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Pak Rizky. Kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita bisa bersama-sama belajar kali ini dengan baik. Berikutnya, kalian akan menyimak dari video berikut. Kita akan bersama-sama menuju ke pembelajaran 5 dan 6. Kalian perhatikan ya. Kita awali dengan melihat teks pada berikut. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Mari kita bantu Siti dan Edo melakukan wawancara dengan Pak Didi. Kalian pasti sebelumnya sudah mengetahui apa itu wawancara. Ya, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi antara penanya atau pewawancara dengan pemilik informasi atau yang disebut dengan narasumber. Mari kita bantu Siti dan Edo melakukan wawancara. Ini Edo, ini Pak Didi. Edo, apa nama tanaman itu, Pak? Pak Didi, ini jenis tanaman keladi, Dek. Edo, berapa harganya, Pak? Jika sebesar ini, seharga 100.000. Nah, itu tadi kegiatan wawancara yang sudah dilakukan antara Edo dan Pak Didi. Berikutnya kalian bisa mengerjakan tugas wawancara di buku tugas kalian. Tidak perlu di-upload ke Google Classroom ya anak-anak. Setelah tanaman itu sampai, maka tugas Siti dan Edo di rumah adalah merawat tanaman tersebut. Nah, menyiram bunga menjadi tugas dari seorang anak. Pak Rizky punya daftar tugas pada tabel berikut. Ada belajar, ke kanan menghormati orang tua, ke kanan menyiapkan makanan. Berikutnya ada menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, menyiapkan tas untuk sekolah. Tugas Edo dan Siti lainnya adalah ya, belajar, tepat. Berikutnya, menyiram tanaman, tadi sudah. Berikutnya, merapikan tempat tidur, iya, tepat. Membersihkan kamar, iya, tepat. Merapikan mainan, iya, betul sekali. Menyiapkan tas untuk sekolah, iya. Sudahkah kalian melakukan tugas-tugas tersebut? Nah, setelah Edo dan Siti menyelesaikan tugasnya merawat tanaman, maka Edo akan melihat perkembangan dari tanaman tersebut. Setelah diamati, ternyata pertumbuhan dari ranting kayu tanaman tersebut berubah setiap saat. Maka Edo mencoba untuk menghitung berapa pertumbuhan dari akar ranting tersebut. Nah, dari apa yang dilakukan Edo, itu seperti yang sudah tertulis pada soal berikut. Buatlah garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Sebelumnya Pak Rizky sudah pernah menyampaikan bahwa garis bilangan akan membantu kalian dalam melakukan penjumlahan sebuah bilangan.
Nah, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Apa yang akan kita lakukan? Ya, kita masukkan terlebih dahulu pada titik-titik yang ada pada soal berikut. Ya, yang pertama 5 cm ditambah 6 cm. Nah, kalian selesaikan dulu. 5 tambah 6 berapa ini anak-anak? Iya, betul. Hasilnya 11. Berikutnya bagaimana? Berikutnya kita akan membuat garis bilangan dengan paling sedikit terdapat 11 bilangan atau 11 garis. Ya, dengan jarak yang tepat. Ingat-ingat, jika membuat garis bilangan dengan jarak yang tepat, untuk lebih mudahnya kalian dapat menggunakan penggaris. Di setiap penggaris itu pasti ada penanda dari satuan panjangnya. Nah, kita akan menggunakan satuan panjang cm. Seperti gambar berikut. Nah, ini sudah Pak Rizky tunjukkan. Minimal paling sedikit kalian harus menuliskan bilangan 11 karena merupakan hasil dari penjumlahan 5 cm ditambah 6 cm. Berikutnya apa? Berikutnya kalian membuat garis yang menunjukkan hasil dari penjumlahan 5 ditambah 6. Nah, garis yang pertama yaitu 5, mulai dari angka 0, selalu dimulai dari angka 0. Berikutnya, nah ini berikutnya. Berikutnya ditambah 6 cm. Kita akan memulai dari mana? Nah, sebelumnya sudah pernah Pak Aris sampaikan? Iya, betul, dari angka 5. Nah, kita tuliskan, gambarkan dari angka 5 kita tarik menuju ke angka 11. Nah, itu tadi penjumlahan dari garis bilangan. Nah, setelah itu menyelesaikan tugasnya mengerjakan matematika, berikutnya Edo menuju ke kamar mencari sebuah bacaan. Nah, Edo menemukan bacaan tersebut ada perawatan tanaman mangga. Edo membaca dengan baik karena Edo sangat tertarik dengan bagaimana cara merawat sebuah tanaman mangga. Berikutnya, di bawah tanaman mangga itu menemukan sebuah TTS. Ada yang pernah dengar TTS? Nah, TTS itu adalah teka-teki silang. Apa itu teka-teki silang? Nah, sudah semakin terlihat. Teka-teki silang itu cirinya ada tabel-tabel atau kotak-kotak. Bagaimana cara membuatnya? Kebetulan TTS yang dilihat Edo itu semua jawabannya ada di bacaan yang dibaca Edo, yaitu perawatan tanaman mangga. Berarti petunjuknya apa? Nah, petunjuknya adalah kalian harus membaca terlebih dahulu. Membaca terlebih dahulu dari bacaan mangga dengan baik. Perawatan tanaman mangga harus dibaca dengan baik. Nah, berikutnya bagaimana cara menyelesaikan teka-teki silang tersebut? Nah, ciri yang berikutnya adalah pada TTS itu selalu mendatar. Apa itu mendatar? Nah, ini merupakan pertanyaan dari teka-teki yang akan kalian jawab. Mendatar itu berarti nanti kalian meletakkan jawabannya mendatar ya anak-anak. Nah, ada 1, ada 3, ada 4. Berapa lagi? Ya, betul, ada 8. Berapa lagi? Ya, ada 10. Nah, pertanyaannya ada pada samping kiri Bapak. Berikutnya, setelah mendatar ada apa lagi? Nah, ada menurun. Menurun ini ada 2. Jadi kalian meletakkan jawabannya satu persatu hurufnya pada kotak ini. Nah, menurun. Berikutnya ada
Pertanyaan nomor 5 juga menurun sampai sini. Pertanyaan nomor 6 menurun sampai sini. Pertanyaan nomor 7 menurun sampai bawah sini. Dan terakhir nomor 9. Nah, nomor 9 hanya 3 ini. Nah, ini kan terlihat ya. Berikutnya, Pak Rifki akan memberi contoh. Nah, kalian ingin contoh yang mendatar atau menurun? Nah, karena ini mendatar ada di atas, maka Pak Rifki akan memberikan contoh dulu menyelesaikan pertanyaan dari mendatar nomor 1. Kita lihat, warna mangga yang masih muda. Nah, kebetulan gampang sekali nih. Apa itu? Kita letakkan jawabannya pada kotak-kotak yang mendatar nomor 1 ini. Nah, kita lihat. Nah, warnanya hijau. Mudah bukan? Berikutnya kalian selesaikan sendiri ya anak-anak. Untuk mendatar ini ada tabel pertanyaannya seperti ini, untuk menurun ada pertanyaannya seperti ini. Nah, setelah kalian selesaikan, minta tolong kepada orang tua kalian untuk mengambil gambarnya, difoto dulu, kemudian setelah akan kalian upload ke Google Classroom, kalian harus melihat dulu lembar jawaban kalian apakah sudah diberi nama atau nomor absen. Jika sudah, segera upload di Google Classroom. Pak Rizky tunggu ya. Nah, itu tadi tentang teka-teki silang anak-anak. Itu tadi pembelajaran 5 dan 6, subtema 3, tema 2. Semoga kalian dapat memahami dengan baik sehingga bisa mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai dengan hasil yang maksimal. Untuk tugasnya, seperti biasa, kalian upload di Google Classroom. Pak Rizky tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.